Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami semakin mengerti akan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan secara online. Kiranya Engkau juga menjamah hati dan pikiran mereka agar mereka pun mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semua diberkati. Kami semua dimerdekakan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Tadi saya sempat berdoa, Tuhan kok orangnya yang datang kok gak banyak ya Tuhan. Terus ada suara di dalam hati saya yang saya percaya Roh Kudus mengingatkan saya. Bukan seberapa banyak orang yang hadir yang membuat aku berkenan. Tetapi seberapa banyak dari orang yang hadir yang haus untuk mencari Tuhan. Sekalipun hanya satu orang, tapi kalau kita haus mencari Tuhan, dia pasti hadir. Amin. Ada 1000 orang, tetapi 1000 orang yang datang ibadah tidak ada yang haus, tidak ada yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia pun tidak mau hadir. Dia tidak akan mau melawat. Jadi saya bersyukur untuk kesetiaan Bapak dan Ibu di tempat ini. Ya, saya juga mau menyapa bagi saudara terkasih yang menyaksikan secara online. Salam damai sejahtera dari kami di GBI Kepanjen. Bapak Ibu saudara terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang respectable sins, tentang dosa-dosa yang seringkali kita tolerir. Dosa-dosa yang seringkali kita terima karena itu mungkin hanya perkara yang biasa, perkara yang kecil. Padahal dosa adalah dosa. Amin. Dosa is dosa. Ayo sama-sama dengan saya katakan, dosa is dosa. Ya, dosa adalah dosa. Ya, nggak ada perkara besar, nggak ada perkara kecil. Dosa adalah dosa. Dosa adalah yang menghalangi kita untuk menerima pertolongan Tuhan. Dosa akan membuat saudara dan saya terhambat untuk menerima janji Tuhan. Ingat, terhambat, ya, tidak membatalkan. Seringkali orang berpikir dosa membatalkan janji Tuhan. Tidak. Tetapi menghambat untuk kita menerima janji Tuhan. Loh kok begitu Pak? Ya, karena ketika sebelum dunia dijadikan, firman Tuhan berkata, Dia telah menyiapkan jalan bagi saudara. Dia sudah tahu awal hidupmu, ketika engkau bertumbuh dan sampai engkau menerima berkat-berkat, Dia telah siapkan. Dan yang pasti berkatnya pasti yang terbaik. Namun demikian, berkat yang terbaik itu bisa menjadi terhalang oleh dosa. Sehingga yang seharusnya kita sudah menerima kesembuhan, seharusnya kita sudah menerima jawaban doa, sudah seharusnya kita diberkati, sudah seharusnya kita naik jabatan, sudah seharusnya kita mendapatkan keuntungan, sudah seharusnya kita disembuhkan. Karena ada dosa itu menjadi terhambat. Bukan membatalkan. Lalu kapan kita terimanya? Ya sampai kita membereskan dosa-dosa itu. Ya. Sampai kita bereskan. Dan di dalam kehidupan yang semakin modern ini ada dosa yang kita mulai anggap ringan. Sehingga ketika kita melakukannya kita tidak ada perasaan berdosa kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan respectable sins yang sudah kita bahas sejak bulan kemarin. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang dosa lidah. Dosa lidah. Kalau saya bilang dosa lidah, sebutkan contohnya dari dosa lidah. 1. Dosa karena lidah. Kata-kata kotor. Ntar gak nyambung saya ngomong nih. Apa dosa lidah? Bohong. Pak. Mengutuki yang dibilang. Mengatakan hal yang jelek. Ibu-ibu cenderung suka
Gosip itu juga dosa loh. Gosip itu juga berdosa dan seringkali kita nganggap remeh ketika kita bergosip, kayaknya biasa aja. Nah, inilah yang akan kita lihat. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus, surat Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29 kita baca bersama-sama. Yuk kita baca sama-sama. Ini adalah ayat yang apa yang kita tidak boleh lakukan karena dosa lidah dan apa yang seharusnya kita ucapkan. Kita baca sama-sama 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara terkasih, Efesus pasal 4 ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Pada saat itu jemaat di Efesus sama seperti kehidupan kita saat ini, di mana mereka tinggal di tengah-tengah situasi dengan begitu banyak pengajaran-pengajaran dari luar, juga ada tentang penyembahan berhala dan lain sebagainya. Ya, tantangannya juga kurang lebih sama. Keadaan sosialnya juga kurang lebih sama. Oleh karena itu di Efesus pasal 4 Paulus mengatakan tentang bagaimana seorang Kristen ketika dia bertobat, ketika dia lahir baru, ya. Berapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang lahir baru, ya. Bagaimana seorang yang lahir baru akhirnya dia menjadi manusia baru. Pada bagian yang lain Paulus berkata, siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Ciptaan yang baru, ya. Nah, ciptaan yang baru ini bukan berarti kita menjadi hilang ingatan. Yang dulunya kita suka misu-misu misalnya. Enggak mungkin ketika kita bertobat, ketika kita terima Tuhan Yesus, tiba-tiba kita lupa kata-kata misu-misunya. Masih tetap ingat kan? Masih tetap ingat. Namun demikian, orang yang telah lahir baru, dia akan memiliki kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah sehingga dia mampu untuk mengerem. Mampu untuk menguasai lidahnya. Inilah manusia baru Bapak dan Ibu. Kita tadi sudah menyebutkan tentang beberapa dosa lidah. Alkitab menuliskan banyak sekali tentang dosa lidah. Kitab Amsal misalnya. Kitab Amsal mencatat ada sekitar 60-an ayat yang berbicara tentang dosa lidah. Tentang hati-hati menggunakan lidah. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan ucapan kita. Demikian juga Tuhan Yesus pernah mengingatkan di dalam Matius pasal 12 ayat 36. Bahwa setiap daripada kita akan mempertanggungjawabkan setiap kata yang sia-sia yang kita ucapkan. Kata yang sia-sia ini bisa berarti juga juga bisa berarti dosa-dosa yang kita ucapkan. Dosa-dosa yang disebabkan oleh karena perkataan. Makanya ada pepatah dunia berkata lidah memang tak bertulang. Susah untuk mengekang lidah. Lidah Paulus berkata adalah anggota tubuh yang paling kecil tetapi yang paling dahsyat kekuatannya. Dulu saya pernah menyampaikan tentang kekuatan lidah kan. Yang bisa mengangkat ya 200 kilo dalam sekejap. Masih ingat? Bisa ngangkat 200 kilo. Lidah bisa mengangkat 200 kilo. Ketika saya katakan, mari kita berdiri, semua berdiri. Berapa kilo semuanya yang hadir? Nah, coba dihitung. Kuat kan? Kuat. Itulah kedahsyatan daripada lidah. Sekalipun dia anggota tubuh yang terkecil, tetapi
efek yang dia sebabkan itu begitu dahsyat. Itulah mengapa dalam Yakobus pasal 3 diuraikan begitu panjang lebar oleh Yakobus tentang dosa lidah. Dan di Yakobus pasal 3 dia mengibaratkan bahwa lidah itu seperti api kecil yang dapat membakar hutan. Kebakaran hutan tidak disebabkan, jarang sekali disebabkan karena api yang besar, tetapi karena api yang kecil. Keributan di dalam rumah tangga, cekcok. Tadinya menikah merasa cocok, begitu menikah malah cekcok. Biasanya itu hanya karena perkataan. Perkataan yang tidak enak. Mungkin bukan kata-katanya, intonasinya, nadanya. Pergumulan saya dengan istri saya bernikah, saya orang Batak, terbiasa ngomong keras. Salah nangkep dengan, karena istri saya orang Jawa sini. Biasanya kan halus-halus kalau ngomong. Hanya karena masalah sepele. Demikian juga di dalam pergaulan kita sehari-hari. Seringkali kita mengucapkan perkataan kotor. Tadi kita sudah bicara tentang gosip. Gosip itu kan digosok makin sip. Gosip itu seperti daging rendang di rumah makan Padang. Dagingnya kecil, bumbunya yang banyak. Itu gosip. Udah gak ketahuan lagi sebenarnya berita intinya apa sih. Karena sudah ditambahi oleh bumbu-bumbu semuanya. Dengar baik ibu-ibu khususnya. Gosip itu sekalipun mungkin yang saudara katakan benar. Tetapi kalau perkataan saudara itu menghancurkan orang yang saudara bicarakan. Sekalipun itu mungkin benar. Maka engkau telah berdosa. Jadi gosip di sini bukan hanya karena kita menambah-nambahkan omongan, menambah-nambahkan sebuah peristiwa, sebuah berita. Bukan hanya sekedar itu. Gosip ini juga termasuk ketika kita menyebarkan informasi kepada orang lain. Sekalipun, sekali lagi saya ulangi, sekalipun mungkin yang kau katakan itu benar, tetapi karena perkataanmu itu menghancurkan orang lain, engkau telah berdosa. Inilah yang menjadi patokan dari seluruh pengajaran Alkitab tentang dosa lidah. Saya tertarik dengan Efesus pasal 4 karena dalam satu ayat ini dirangkumkan bahwa sesungguhnya perkataan kita itu harus sifatnya membangun. Jadi Bu, sebelum Ibu bergosip, mikir dulu. Kira-kira kata-kata atau informasi yang saya mau sampaikan ini membangun orang enggak? Mari kita pikirkan itu. Dan yang erat kaitannya dengan gosip adalah fitnah. Di gereja ada enggak fitnah? Wih, banyak fitnah. Di mana-mana fitnah ada. Di dalam buku bacaan ini yang saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, dikatakan fitnah adalah mengeluarkan pernyataan palsu atau penafsiran yang salah tentang seseorang sehingga merendahkan atau merusak reputasi orang tersebut. Apakah orang Kristen memfitnah? Ya, kita bisa memfitnah ketika kita menganggap orang lain memiliki motif yang salah. Padahal kita nggak tahu hatinya mereka. Tapi kita langsung memberikan satu judgment, satu penghakiman. Kita seringkali juga memfitnah ketika kita melihat ada orang di gereja, mungkin dia kehidupan rohaninya tidak seperti kita. Mungkin kita menganggap kita rajin berdoa, saya selalu datang ibadah, Rabu saya ikut, Jumat saya ikut, Minggu saya ikut. Aduh, si A tuh gak pernah. Langsung kita merendahkan orang itu. Dan kita berkata, aduh orang itu kurang rohani, gak pernah ikut visi, gak pernah begini. Kita menggunakan ukurannya kita, kerohaniannya kita, keaktifannya kita untuk menghakimi orang lain. Itu juga fitnah.
Padahal kita nggak tahu. Jadi di gereja ada fitnah, ada Bapak Ibu. Dan sering kali kita mempraktekkan hal-hal ini tanpa kita sadari. Dan bagi Bapak dan Ibu, siapa yang pernah difitnah? Yang pernah difitnah? Yang gak angkat tangan itu yang memfitnah berarti. Cuma ada dua kan. Kalau kita tidak difitnah, kita yang memfitnah. Hanya dua yang pernah difitnah. Loh tadi gak semua, sekarang semua. Hidup ini cuma dua, entah saudara difitnah atau saudara memfitnah. Saudara mau pilih mana? Jadi bagi saudara yang difitnah, jangan engkau berpaling menjadi orang yang memfitnah. Saya pernah katakan juga, fitnah itu adalah seringkali senjata iblis paling akhir untuk menjatuhkan kita. Fitnah seringkali senjata iblis untuk menjatuhkan kita. Dalam pelayanan saya seringkali juga mendapat fitnah. Biasanya iblis, kalau kita perhatikan kehidupan Kristus ya, pencobaan-pencobaan yang dia alami ketika di padang gurun. Iblis datang menawarkan apa? Menawarkan kesenangan, menawarkan kekuasaan, menawarkan dunia. Enggak bisa jatuh juga. Enggak bisa jatuh. Kemudian iblis datang dengan memberikan penderitaan. Tetap aja kekeh. Kristus tetap berpegang pada kehendak Bapa. Akhirnya dia gunakan senjata paling terakhir, yaitu fitnah. Sehingga ketika dibawa ke mahkamah, ke pengadilan, di hadapan Pontius Pilatus berkata apa? Aku dengar katanya engkau akan mendirikan kerajaan. Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan di sini. Yesus difitnah oleh para pemuka-pemuka agama, oleh ahli-ahli Taurat. Yesus diadu domba dengan Romawi. Sekalipun Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi fitnah itu memang kejam, ya. Fitnah itu kejam. Di tahun-tahun politik ini, di mana tahun 2024 kita akan masuk tahun politik yang panas. Ada begitu banyak fitnah. Dan itu sepertinya hal yang sangat lumrah, atau di dalam kampanye politik disebut black campaign. Kayaknya biasa aja. Demikian juga di dalam dunia usaha, kita fitnah pesaing kita, kayaknya biasa aja. Di dalam pekerjaan kita saling fitnah, kayaknya biasa aja. Seakan-akan itu hal yang lumrah dilakukan. Inilah tipu daya iblis. Bergosip kesannya lumrah, biasalah, namanya juga ibu-ibu kumpul. Kalau nggak bergosip ngapain lagi? Kalau pengen maju, pengen menang di dalam sebuah kompetisi, ya memang harus saling fitnah. Kesannya itu biasa aja. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau engkau sudah merasa ketika engkau melakukan itu engkau tidak berdosa, maka engkau telah terjebak dalam perangkap si iblis. Dosa yang lainnya dari dosa lidah adalah yang orang Jawa bilang misu-misu. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya, saya coba cari misu-misu itu apa. Mengumpat ya, betul ya. Mengumpat. Bukan ngumpet, ngumpat. Ngumpet sembunyi. Mengumpat. Seringkali ketika mengumpat kan enak. Puas gitu.
Dalam waktu sekian detik, seluruh binatang di kebun binatang keluar dari mulut kita. Karena semua binatang itu, kebun binatang membutuhkan lahan yang begitu besar untuk memelihara berbagai binatang. Tetapi semua binatang itu ada di mulut kita dan diikat hanya pada satu tali yang disebut dengan lidah. Kadang-kadang kita keluarkan, buaya, sapi lo. Tapi ketika emosi memuncak, semua binatang keluar semuanya. Wah, hebat. Terlepas dari tiangnya. Puas. Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi, setiap kata yang kita keluarkan akan kita bertanggungjawabkan. Oleh karena itu ketika kita mau berkata-kata, pikirkanlah apakah perkataan saya itu membangun orang lain. Membangun imannya, membangun semangatnya. Berapa waktu yang lalu saya pernah menyaksikan bagaimana keponakan saya harus kehilangan uang yang cukup besar karena bermain trading. Ya. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, saya pernah kasih tahu itu ya. Emosi pasti tinggi kan, semua pada marah. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur keluarga kami betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kami mendengar kabar itu, sepersekian detik marah. Dan kami tidak mau langsung bicara. Itu lebih baik. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang yang bikin kita jengkel seketika, itu biasanya emosi. Makanya Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan berdoa. Jangan bicara kalau engkau lagi emosi tinggi. Karena biasanya apa yang di dalam hati nggak cocok dengan yang keluar dari mulut. Hati saya kayaknya nggak pengen sampai ngomong sampai sekeras atau seketus itu, sekasar itu. Tapi kok keluar? Ya karena emosimu lagi tinggi. Saya sampaikan kepada keponakan saya cuma bilang begini. Ini kan masih anget-angetnya waktu itu. Saya hanya bilang, puji Tuhan, kamu mengalami hal seperti ini. Saya berusaha membangkitkan dulu semangatnya. Karena dia sangat down sekali. Bahkan saya dengar dari kakak saya, maminya dia. Sampai tengah malam tuh nyuci mobil kayak orang gila. Saking stresnya dia. Nyuci mobil gitu. Ya uang segitu banyak, sekian M. Saya mulai dekati dia dengan kata-kata, enggak apa-apa. Pasti ada maksud Tuhan. Lewat kekalahan seperti ini, mentalmu sedang disiapkan Tuhan untuk perkara yang lebih besar. Terima saja, terima, ya sudah, Tuhan tolong saya ya kamu, karena dia sampai cuti dari kerja 2 minggu. Buat apa saya bilang, tidak akan mengubah keadaan toh. Kamu harus maju dan terus bangkit. Don't be a loser, be a winner. Jangan menjadi seorang pecundang, tapi jadilah seorang pemenang. Kamu hanya bersembunyi 2 minggu, the problem is still there. Masalahnya tetap di situ. Tunjukin dong, saya bilang. Saya berusaha bangun dia. Saya terus dorong dia. Semalam saya dengar, ini kan kejadiannya belum lama, semalam saya dengar. Dia dipromosikan menjadi asisten manajer di sebuah bank. Saya langsung bilang, betul kan kata saya. Engkau kehilangan uang sekian M. Tapi Tuhan sedang menyiapkan berkat yang lebih banyak daripada itu. Tuhan sedang siapkan mentalmu. Tuhan sedang siapkan mentalmu untuk perkara yang lebih besar. Kadang-kadang Tuhan kalau menyiapkan kita itu memang lewat perkara-perkara yang gak enak. Hal-hal yang menyakitkan. Sekolah enak gak bos? Gak enak sekolah. Gak ada yang enak sekolah.
kita capek, kita seakan-akan kita merasa menderita. Saya yang bayar, saya yang suruh bikin tugas. Ya kan gak masuk akal sekolah ya. Kita yang bayar, kita yang capek. Kita mungkin berpikir seperti itu. Tetapi sesungguhnya di balik setiap tugas, setiap ujian yang diberikan, kita sedang disiapkan untuk masuk kepada sesuatu yang lebih besar. Dan ketika kita selesaikan sekolah, kita selesaikan ujian itu, baru kita mengerti, oh iya. Iya ya. Untung saya sekolah. Untung saya menghadapi ujian-ujian. Untung saya mendapat didikan yang keras dari guru saya. Ketika dididik gak enak. Nah kembali lagi, demikianlah caranya kita. Ketika kita mau berbicara dengan orang, mungkin orang itu berbuat salah. Kita lihat kalau orang itu sedang down, jangan semakin disalahkan. Kamu gimana sih? Ah, bodoh kamu. Masa gini sampai kamu trading bisa kalah gimana? Ponakan saya kan, dia sarjana dari ITB, sarjana matematika. Gimana sih kamu? Karena kita makin down. Bukan hanya nyuci mobil, genteng juga bisa disikat sama dia, sakit stresnya kan. Habis disikat saya khawatir dia loncat dari genteng kan. Tapi kita dorong dulu, ada saatnya kita berikan nasihat. Next time kamu jangan begitu. Kita bangun, kerohaniannya juga saya bangun. Bukan hanya saya bilang Tuhan sedang menyiapkan mental, saya katakan ingat. Ini artinya kamu sekarang sedang jatuh dan kita semua tidak ada yang menghakimi atau memandang kamu rendah. Demikianlah ketika kamu sudah bangkit dan kamu melihat ada orang lain sedang jatuh, jangan kamu rendahkan. Ingat kamu pun pernah jatuh. Iya ya Tuhan. Ingat itu. Saya berusaha bangun kerohaniannya. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Sehingga mereka beroleh kasih karunia. Sehingga dia bisa bangkit, dia bisa kembali bekerja, berkarya, hingga akhirnya semalam saya dengar dipromosikan sebagai asisten sebuah bank. Asisten manajer sebuah bank. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan? Itulah kata-kata yang membangun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita semua rame-rame menghakimi dia. Sekalipun yang kita ucapkan mungkin benar, dia salah. Seringkali kan ketika orang salah, kita menghakimi rame-rame dan orang yang salah itu juga cuma bisa diem karena sadar dia salah. Sini ngomong ini, sana, ya cuma bisa diem aja, tetapi hatinya hancur. Itulah kita harus perlu hati-hati. Sebagai manusia yang baru di dalam Kristus, mari kita selalu mengusahakan kedamaian. Kita mengusahakan sukacita. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama pada malam hari ini. Lewat firman Tuhan yang kita terima dalam Efesus 4 ayat 29 ini. Mari kita sama-sama komitmen, kita koreksi diri, kata-kata saya selama ini terhadap suami saya, terhadap anak-anak. Ingat, sekalipun anak-anak punya perasaan loh Pak, Bu. Di Indonesia ini jujur saja ya, ini kita jujur-jujuran aja. Di Indonesia orang tua tuh sangat-sangat gengsi untuk minta maaf kepada anak. Kalau di dunia barat, bule-bule itu mereka biasa aja. Seorang ayah mengatakan hal yang menyakitkan anaknya. Itu hal yang lumrah. Anaknya lagi ngambek, orang tuanya datang ketok pintu. Hey, I'm sorry. Maaf kalau kata-kata saya salah. Itu biasa. Di Indonesia nggak pernah. Ada yang pernah orang tuanya datang kepada anaknya dan minta maaf karena telah menyakitkan? Ada yang pernah? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Termasuk di dalam pengalaman saya pribadi. Ada begitu banyak anak-anak
yang tumbuh dengan akar kepahitan hanya karena perkataan orang tua. Saya pernah ketemu seorang anak. Ya. Saya ketemu seorang anak, ini di sekolah STT Bapak Ibu. Anak ini punya akar kepahitan sama ibunya. Kenapa? Karena waktu dia melakukan sebuah kesalahan, mamanya marah. Dan anak ini mencoba untuk melembutkan, untuk menyejukkan suasana dengan berkata, aduh ya aku kan gini-gini kan juga anaknya mama. Enggak kok, mama nemu kamu di pasar. Itu ternyata terekam sama dia. Ternyata aku anak yang ditemukan oleh ibuku di pasar. Itu terekam. Ini kejadian sungguh. Sejak saat itu sikapnya terhadap orang tuanya berubah. Dia menganggap ternyata saya bukan anak kandung. Bisa sampai sejauh itu loh. Padahal mungkin ibunya karena lagi jengkel kan. Mama pungut kamu kok di pasar, hati-hati. Tanpa kita sadari hal-hal sepele seperti itu. Bisa sangat menyakitkan. Kadang-kadang seorang anak ingin berusaha menyenangkan, membanggakan kedua orang tuanya. Namun ketika namanya manusia kadang jatuh bangun. Ketika dia mungkin dalam studinya gagal, papanya bilang, kamu tuh tolol banget sih. Itu ternyata nyakitin sekali. Dibandingkan orang lain, dibanding temannya yang menyebut dia tolol, dia masih gak apa-apa. Tapi papanya yang selama ini dia berusaha untuk membanggakan. Papanya, mamanya, orang tuanya menyebut dia TOLOL, itu nyakitin dia banget. Tapi orang tua kadang-kadang gak sadar bahwa perkataannya sudah menghancurkan si anak. Para orang tua, jika engkau pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, segera engkau minta maaf. Tanya pada anakmu, nah adakah kata-kata papa yang menyakiti hatimu? Kadang-kadang kita nggak tahu. Saya mengerti bahwa mungkin bapak sudah capek kerja, ibu sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah, anak kemudian rewel. Saya mengerti semua itu, tapi itu kan tugas. Itulah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada bapak ibu. Jangan kau anggap itu beban. Seringkali kita menganggap beban, sehingga ketika anak rewel, kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas kita keluarkan. Ibu-ibunya juga begitu. Bu, ingat, tugas saudara ibu rumah tangga, ngurus rumah tangga. Ketika suami pulang, layani suami. Jangan bilang, aku tuh udah capek masak. Begini, itu tugas saudara memang. Saya sudah capek begini, itu tugas saudara. Tugas laki-laki mikirin gimana bisa biayain hidup. Kita semua berbagi peran. Jangan dianggap peran itu beban. Kalau kita menganggap beban, maka kata-kata yang terucap itu pasti tidak mengenakan. Oleh karena itu untuk bisa menjaga ucapan, Daud berkata dalam Mazmur 19 ayat 14. Mazmur 19 ayat 14. Ada Mazmur? Ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Daud bukan hanya merenungkan perkataan apa yang akan saya sampaikan, tetapi dia juga menjaga hati. Maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang najis bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi apa yang keluar dari mulut. Karena apa yang keluar dari mulut datangnya dari hati. Ketika engkau berkata-kata yang kotor kepada orang, sesungguhnya hatimu yang kotor.
ketika kita berbicara yang tidak pantas, semuanya itu sesungguhnya datang dari dalam hati. Mungkin saudara berkata, aduh Pak, saya tuh marah-marah aja. Tapi kan niat saya baik. Seringkali kita bersembunyi di alasan itu. Seringkali kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak, yang menyakitkan hati orang. Tapi kita bersembunyi di alasan, tapi kan tujuan saya baik. Pak, Bu, saya mau sampaikan. Maksud yang baik, kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, hasilnya bisa baik? Gak mungkin. Dalam dunia matematika hitung-hitungan sudah ada itu. Plus dikali dengan minus, hasilnya plus atau minus? Minus. Mungkinkah air yang bersih dialirkan di pipa yang kotor bisa mengeluarkan air yang bersih? Gak bisa. Sekalipun tujuan saudara baik, kalau engkau tidak menggunakan cara-cara yang baik, tidak menggunakan perkataan yang baik, orang yang mendengarnya tidak akan mungkin menerima itu sebagai sesuatu yang baik. Itulah Daud berkata, Tuhan, mudah-mudahan Engkau berkenan dengan ucapan mulut. Dan dia juga memikirkan hatinya. Kalau hati kita bersih, hati kita tulus, tidak akan mungkin kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Kalau hati kita penuh dengan kasih, tidak mungkin kita menggunakan kata-kata yang dapat menghancurkan orang lain, menghancurkan pasangan kita, menyakiti istri kita. Gak mungkin. Kalau kita memiliki hati yang penuh dengan kasih, tidak mungkin kita menggunakan kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kita, kepada rekan sekerja kita, kepada atasan kita, kepada rekan sepelayanan. Gak mungkin. Kalau itu yang terjadi, berarti hatimu yang sedang gak beres. Itulah yang disebut dengan akar kepahitan. Lalu bagaimana kalau kita berada di dalam situasi di mana ada banyak orang ngomongin kita? Seringkali kita pengennya berontak. Alkitab memberikan petunjuk Mazmur 39 ayat 2. Ketika kita berada di dalam posisi di mana kita difitnah, kita diomongin, kita digosipin, apa yang harus kita katakan? Dalam Mazmur ini dikatakan, aku keluh, aku diam, aku membisu. Oh, belum, ayat atas lagi. Ayat sebelumnya. Atasnya, ini kan 2, tapi ini 3. Kadang-kadang bagian elektronik dengan cetak bisa berbeda. Ayat 1-nya tulis berarti. Nah, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Tahu kekang? Yang biasa dipakai sama kuda. Ya. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Ini adalah sebuah Mazmur Yedutun, Mazmur Daud. Daud mengatakan kepada Yedutun, ketika ada begitu banyak orang berusaha menjatuhkan dia, gosipin dia, fitnah dia, Daud berusaha untuk diam. Semakin kita berontak, semakin iblis senang. Kepancing dia. Kepancing dia, kena nih. Semakin kita diomongin, lebih baik diam. Harapkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kalau Bapak Ibu teruskan bacaan Mazmur 39 ini, dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Supaya kita jangan berdosa karena lidah kita. Supaya jangan kita kemudian berdalih, ya Tuhan, saya ngomong gini kan gara-gara dia duluan. Mari kita jaga mulut. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Ketika di hadapan Pontius Pilatus, dia dihadapkan dengan sebuah tuduhan, sebuah fitnahan.
Alkitab berkata, Yesus hanya berdiam. Bukan karena dia lemah, tapi dia lebih mementingkan kehendak Bapa. Mampukah kita berdiam diri ketika kita difitnah, ketika kita digosipin? Kami seringkali, berapa kali kami digosipin. Orang ngomongin saudara di belakang karena saudara selalu berada di depan. Gak usah pusing. Dan saya ingatkan kembali, kalau saudara di atas, orang akan ngomongin saudara. Kalau saudara di bawah, ada yang mau ngomongin? Gak ada. Kebanyakan orang tuh membahas orang yang lebih hebat, lebih maju, lebih kaya, lebih sukses. Iya kan? Ada nggak kita yang ngebahas, kita lagi ngumpul, kita ngomongin orang yang jauh di bawah kita lah, lebih segala sesuatunya di bawah standar lah. Paling hanya menghina, iya nggak? Hanya ada dua pilihan, saudara mau digosipin atau saudara mau dihina. Saudara mau pilih mana? Saudara mau pilih mana? Tidak mungkin tidak dalam hidup ini. Sekali lagi, ketika kita di bawah, kita akan dihina. Ketika kita di atas, kita akan difitnah. Saudara pilih mana? Saudara mau difitnah atau saudara mau dihina? Kita nggak bisa hidup hanya aman-aman aja. Saya katakan, iblis akan selalu berusaha menghancurkan saudara. Ketika saudara berhasil, jangan pikir iblis akan berdiam diri. Dia akan gunakan orang lain untuk memfitnah saudara. Bahkan ketika saudara sudah jatuh pun, iblis akan terus menyerang saudara dengan hinaan dari orang-orang terdekat saudara. Dan fitnahan itu kan paling sakit kalau disampaikan oleh orang terdekat kita ya, yang pelayanan bareng, tinggal bareng. Persis seperti Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas. Apakah Yesus membalas? Tidak. Ketika Yudas datang bersama dengan pemuka agama dan tentara Romawi di Taman Getsemani, Yesus hanya menyambut dengan perkataan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Luar biasa. Dia tetap menjaga ucapannya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita selidiki. Mari kita koreksi diri. Selama ini perkataan saya sudah membangun atau menghancurkan orang. Selama ini yang keluar dari mulut saya adalah berkat atau kutuk. Jangan biarkan dosa-dosa yang sering kali kita tolerir, dosa karena lidah ini, terus ada dalam kehidupan kita. Karena itu akan menghalangi saudara dan saya untuk menerima janji-janji Tuhan. Mari kita kuasai lidah kita, agar saudara dan saya layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Malam hari ini saya minta kepada seluruh jemaat, mari kita berkomitmen. Kita berkomitmen, saya mau menjaga lidah. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya mau menjaga lidah. Saya mau menjaga ucapan saya. Minta Tuhan selidikilah aku. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengekang lidahnya. Dia akan kuasai lidahnya. Sekalipun orang yang ada di sekitarnya berusaha mengatakan hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang menjatuhkan, orang yang tetap percaya dan mengasihi Tuhan, dia tidak akan membalasnya dengan perkataan-perkataan yang buruk. Tetapi dia mungkin akan berdiam diri. Dia tidak akan membalas. Dia akan menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan.
Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian. Selidiki aku ya Tuhan. Lihat hatiku. Apakah lewat perkataanku selama ini terhadap istriku, anak-anakku, orang-orang sekitarku, apakah sungguh-sungguh aku mengasihi Tuhan? Atau aku justru mempermalukan Tuhan? Mari kita sambut dengan pujian berikut ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami juga akan kembali meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon penyertaan Allah Roh Kudus untuk menjaga melindungi kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Hamba-Mu juga berdoa bagi kekasih-kekasih hati Tuhan yang sedang menyaksikan secara online. Bagi mereka yang sedang terpuruk, Hamba-Mu berdoa kiranya kuasa daripada Tuhan mengangkat engkau naik. Pada malam hari ini segala masalahmu diselesaikan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit, malam hari ini kami bersatu hati dari tempat ini berdoa. Biarlah segala sakit penyakit di dalam tubuhmu Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hidupmu mulai besok pagi engkau akan mengalami jamahan Tuhan, mujizat Tuhan. Engkau akan sembuh, engkau akan bangun dari tempat tidurmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan dibuatnya berhasil, sehingga hidupmu akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menerima janji Tuhan, engkau akan dibawa dia naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sebab damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua yang telah diberkati bersama dengan saya katakan amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih. Sekali lagi saya ingatkan, hari Sabtu depan kita akan melakukan bakti sosial. Kita akan berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar lingkungan gereja. Oleh karena itu kami masih membuka kesempatan bagi saudara-saudara terkasih yang mau terlibat, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk dana. Bapak dan Ibu bisa meninggalkan pesan atau bisa menghubungi di inbox messenger. Demikian juga Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab. Ya, setiap hari Jumat gereja kami melakukan kelas PAK, pengajaran Alkitab dan kebenarannya. Kalau ada ayat-ayat sulit, saudara membutuhkan pemahaman tentang Alkitab, Bapak dan Ibu dapat menghubungi lewat inbox messenger ataupun WA gereja, dan nanti akan ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah hari Minggu jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.